Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaidan Muhammad Altaf, I01221184. Saya Taufik Mahira Putra dengan NIM I01222176. Saya Viko Novianta Putra dengan NIM I01222178. Kami bertiga ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kegagalan Konstruksi. Pengertian dari kegagalan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan, sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa. Kegagalan konstruksi merupakan kegagalan yang bersifat teknis dan non-teknis. Kegagalan ini dapat disebabkan karena kegagalan pada proses pengadaan barang atau jasa, atau kegagalan saat proses pelaksanaan konstruksi. Selanjutnya, pihak yang terlibat. Yang pertama, pemilik proyek, yaitu orang atau badan yang memiliki proyek dan memberikan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan membayar biaya pekerjaan tersebut. Yang kedua ada konsultan pihak. Konsultan pihak terbagi menjadi dua. Yang A, konsultan perencana. Konsultan perencana adalah orang atau badan yang membuat perencanaan bangunan secara lengkap, baik bidang arsitektur, sipil, dan bidang lain yang melekat erat membentuk sebuah sistem bangunan. Yang B, konsultan pengawas adalah orang atau badan yang ditunjuk pengguna jasa untuk membantu dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan mulai dari awal hingga berakhirnya pekerjaan tersebut. Yang ketiga ada kontraktor, orang atau badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan. Kontraktor dapat berupa perusahaan perseorangan yang berbadan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat ada tenaga kerja, pihak yang berada di bawah tanggung jawab kontraktor untuk melaksanakan kegiatan konstruksi di lapangan dengan keahlian atau keterampilan tertentu, baik secara individu maupun kelompok yang dikoordinasikan oleh mandor. Yang kelima ada pemerintah, pihak sebagai membuat kebijakan dalam mengatur perangkat peraturan yang terkait dengan pelaksanaan konstruksi. Yang keenam, security, suatu pihak yang dapat memberikan jaminan selama proses proyek konstruksi. Selanjutnya ada faktor kegagalan. Faktor kegagalan bisa disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, longsor, dan banjir, serta dari manusia. A. Tahap praperencanaan. Kesalahan dapat berbentuk keputusan dari pemilik proyek dengan mengesampingkan data atau informasi tentang proyek sejenis yang telah dibuat lebih dahulu. B. Tahap perencanaan. Aspek perencanaan konstruksi meliputi perencanaan pembebanan, pengujian, dan metode konstruksi yang dipakai. Pengambilan data yang akurat akan menghasilkan perencanaan struktur yang baik dan aman. Dan C. Tahap pelaksanaan. Berbagai peristiwa kegagalan konstruksi, salah satu penyebabnya adalah tidak mengikuti prosedur teknis konstruksi secara benar. Selanjutnya, dampak kegagalan konstruksi. Yang pertama bagi kontraktor. Menurut kontraktor, dampak utama yang ditimbulkan oleh kegagalan pada proyek konstruksi adalah nama baik kontraktor yang tercemar akibat kegagalan pada proyek konstruksi, dan keuntungan berkurang atau justru mengalami kerugian. Yang kedua, bagi konsultan pengawas. Menurut konsultan pengawas, dampak utama yang ditimbulkan oleh kegagalan pada proyek konstruksi adalah mengalami kerugian waktu dan nama baik pengawas tercemar karena dianggap tidak mampu mengawasi proyek dengan baik. Yang ketiga, bagi owner. Menurut owner, dampak utama yang ditimbulkan oleh kegagalan pada proyek konstruksi adalah kehilangan penghasilan dari bangunan yang seharusnya sudah berfungsi dan menurunkan kepercayaan investor. Cara mencegah terjadinya kegagalan pada proyek konstruksi yaitu A. Tahap praperencanaan.
Cara mencegah kegagalan pada proyek konstruksi pada tahap pra-perencanaan adalah mengambil data dan informasi proyek yang akurat dan ambisi pemilik proyek tidak berlebihan. Selanjutnya B, tahap perencanaan. Cara mencegah kegagalan pada proyek konstruksi pada tahap perencanaan adalah menghitung beban rencana dengan benar dan perencanaan dilakukan dengan data penunjang perencanaan yang akurat. Dan C, tahap pelaksanaan. Cara mencegah kegagalan pada proyek konstruksi pada tahap pelaksanaan adalah mengartikan spesifikasi kontrak dengan teliti dan menggunakan metode pelaksanaan dengan benar. Contoh kegagalan konstruksi diambil dari jembatan Widang di Tuban. Analisis. Jembatan Widang ambruk dikarenakan kurangnya pemeliharaan. Jembatan yang berada di perbatasan wilayah Lamongan, Tuban, Jawa Timur, ini ambrol pada Selasa, 17 April 2018, pukul 11:05 WIB. Jembatan membutuhkan pemeliharaan, perawatan, agar memiliki umur sesuai dengan yang direncanakan. Apabila perawatan dan pemeliharaan kurang, maka akan berdampak pada kinerja pada jembatan. Akibatnya bisa ambrol. Selain pemeliharaan, kemungkinan yang menyebabkan ambrolnya jembatan adalah akibat kelebihan beban. Banyak jembatan mendapat beban melampaui kapasitas. Kendaraan mengangkut beban muatan berlebihan. Dampaknya pada jembatan mempercepat kerusakan. Pentingnya ada jembatan timbang untuk menjaga ketahanan jembatan agar tidak menerima beban berlebihan yang tidak sesuai dengan kapasitas. Dapat diilustrasikan seutas kawat ketika diberi tekukan pertama memiliki kekuatan yang kuat. Kemudian di tekuk kedua masih memiliki kekuatan yang kuat. Apabila diberi gaya tekukan yang sering dan besar, maka kawat akan putus dengan sendirinya. Itulah baja, memiliki sifat kelelahan apabila diberikan beban berulang dengan kekuatan yang luar biasa. Beban yang lain bisa juga angin, walaupun pelan. Frekuensi angin bisa juga suatu yang disebut resonansi pada jembatan, walaupun kemungkinan kecil yang dituban. Efek ini bisa lama-lama membesar, bisa membuat ketidakstabilan dan runtuh. Perlu adanya pengamatan jembatan secara periodik sehingga bisa mengetahui penurunan atau pergeseran, walaupun hanya 1 cm. Ini menunjukkan sebagai peringatan bahwa pondasi terjadi penurunan atau miring. Setelah dilakukan pengecekan dan perawatan, dari situ akan diketahui kira-kira apa yang harus dilakukan. Seperti bantalan agar jembatan bisa mengakomodasi itu ada sendirol. Tidak hanya sendirol, tapi menggunakan elastomerik. Kalau karet sudah mati, harus dilakukan penggantian karena tidak bisa selamanya memiliki elastisitas bagus. Lalu pemeriksaan struktur dan kondisi jembatan dilakukan untuk kemudian menganalisa apakah perlu dilakukan penggantian menyeluruh atau membuat jembatan baru, atau hanya mengganti bentangnya saja. Pada jembatan tersebut ada 5 bentang dengan masing-masing panjang bentang 260 meter. Dan jika pilarnya tidak rusak, maka hanya diperlukan penggantian bentangnya saja. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kejadian kemarin, penyebab utamanya adalah kurang baiknya perawatan terhadap jembatan dan kelebihan muatan yang melewati batas maksimal beban yang mampu ditahan oleh jembatan. Saran untuk mencegah terjadi hal serupa perlu adanya pengamatan jembatan secara periodik sehingga bisa mengetahui penurunan atau pergeseran walaupun hanya 1 cm. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.